Mohon perhatian, hadirin yang berbahagia. Acara sebentar lagi akan segera dimulai demi menjaga ketertiban dan kelancaran acara. Agar dapat berjalan dengan baik, izinkan kami membacakan tata tertib sebagai berikut. 1. Peserta diharuskan menonaktifkan fitur mikrofon guna mencegah adanya polusi suara yang bisa mengganggu jalannya acara dan mengaktifkan kamera. 2. Apabila ada pertanyaan dari peserta, mohon dapat dituliskan pada kolom chat yang tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan satu lagi salam kebanggaan Ubaya, salam multikultur. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, Bachelor of Business, Master of Science. Selamat pagi, Pak Emil. Kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Rektor Universitas Surabaya, Bapak Insinyur Beni Lianto, MMBAT. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Direktur Manajemen Inovasi, Profesor Sujoko Everin, PhD. Selamat pagi, Prof. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Ubaya Figures Inspiration Series dengan mengusung tema Potensi Jawa Timur, Peluang Inovasi di Masa Depan. Senang sekali perkenalkan saya Sri Sulmadani Tungke, mahasiswi Fakultas Hukum yang akan memandu acara pada kesempatan pagi hari. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara Kuliah Tamu Kewirausahaan pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama keynote speech oleh Rektor Universitas Surabaya. Kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Beni Lianto, MMBAT, untuk memberikan keynote speech pada hari ini. Terima kasih MC yang terhormat Pak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak. Saya bukan menyampaikan keynote speech, bukan sambutan, saya secara khusus hanya ingin menyampaikan atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Surabaya, Sivitas Akademika Ubaya, menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang saat ini bahkan berada di kota Banyuwangi untuk memberi dan mengisi acara Ubaya Figures Inspiration. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kewirausahaan dan inovasi. Semoga dengan inspirasi dan wawasan yang diberikan, mahasiswa bisa menangkap banyak peluang dan gagasan-gagasan baru, khususnya hari ini kita akan bicara tentang bagaimana potensi Jatim, ya, yang kita katakan begitu banyak peluang yang bisa digarap di Jawa Timur untuk pengembangan inovasi di masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Wagub, Pak Emil, terima kasih Pak. Kami doakan Bapak selalu tetap sehat dan terus maju dan sukses sebagai salah satu tokoh nasional bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Beni Lianto, MMBAT, yang memberikan sambutannya. Kalau begitu, berikut kami tampilkan company profile dari Universitas Surabaya.
Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni materi dan juga diskusi, di mana nanti akan dipandu langsung oleh Profesor Sujoko Efrin PhD, selaku moderator. Dan kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Prof. Sujoko kami persilahkan untuk langsung memandu jalannya materi dan juga diskusi dengan tema Potensi Jawa Timur Peluang Inovasi di Masa Depan. Ya, terima kasih MC. Selamat datang Bapak Emil Dadap. Para peserta semuanya, izinkan saya untuk mengenalkan secara sekilas, walaupun mungkin sudah banyak orang yang mengetahui siapa beliau ya. Banyak orang mengatakan anak muda itu jangan berpolitik. Anak muda itu jangan ikutan pada pengambilan keputusan. Ya, itu urusannya yang tua-tua. Tapi figur yang kita hadirkan saat ini itu membuktikan sebaliknya. Anak muda juga bisa sukses. Dan anak muda itu adalah termasuk Anda semua yang ada di sini. Nah, Bapak Emil Elestianto Dardak ini lahir di Jakarta pada tahun 1984. Beliau adalah berasal dari keluarga yang luar biasa juga. Kakek beliau adalah Haji Muhammad Dardak, seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Ayah beliau, Hermanto Dardak, adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2010 sampai 2014. Sementara ibunda adalah Sri Widayati, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia yang pertama. Saat ini beliau Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang termuda dalam sejarah. Mau tahu, tahun 2001 beliau meraih gelar diploma dari Melbourne Institute of Business and Technology Australia pada saat masih berusia 17 tahun. Selanjutnya ia mendapat gelar sarjana dari University of New South Wales, Australia juga. Tahun 2006 beliau menyelesaikan studi S2 di Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Kemudian beliau juga menuntaskan pendidikan S3 di Ritsumeikan Asia Pacific University tahun 2006. Ya. Anda tahu, pada saat beliau meraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan dari Ritsumeikan University, usianya baru 22 tahun. Ya, nah, pada tahun 2013, Pak Emil Dardak ini menikahi model sekaligus artis Arumi Baksin. Dan saat ini beliau memiliki 2 orang anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Baik, jadi dengan tidak berpanjang lebar, karena waktu beliau juga sangat terbatas, ya, saya mendengar bahwa beliau mungkin hanya akan memaparkan sekitar mungkin 30-45 menit, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab yang sangat singkat sekali juga, yaitu 15 menit juga. Karena itu silakan jika ada pertanyaan, langsung aja bisa dimasukkan di kolom chat. Ya, nah, dari situ nanti kita akan ajukan. Waktunya hanya 15 menit. Baik, Pak Emil, saya berikan waktu untuk Pak Emil. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Profesor Sujoko Efrin, PhD. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Rektor Ubaya, Bapak Insinyur Beni Lianto, juga sekali lagi Pak Moderator Prof. Sujoko selaku Direktur Manajemen Inovasi Ubaya, dan juga segenap sivitas akademika, dosen, mahasiswa Ubaya. Senang sekali bisa bergabung pada kesempatan ini. Ini sudah terreschedule sekali waktu itu kata Pak Rektor. Gak apa-apa, dicari waktu yang lebih leluasa gitu. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan waktunya kita bisa berinteraksi lebih panjang dari waktu yang dulu, karena Pak Rektor ingin bisa memaksimalkan lah ini melalui silaturahmi ini untuk mahasiswa-mahasiswi Ubaya mengenal lebih dalam lagi potensi Jawa Timur dan apa peluang inovasi di masa depan. Dan untuk itu ada paparan yang telah kami persiapkan, mungkin akan ditampilkan sebentar paparannya, ya. Baik. Jadi mungkin banyak yang belum menyadari bahwa Jawa Timur
ini kalau dilihat dari luasnya negara ini, kita ini lebih luas bahkan dari negara Belanda, gitu ya. Jadi bayangkan gitu, negara yang luasnya tidak lebih dari Jawa Timur sempat menduduki Indonesia untuk waktu yang cukup lama gitu ya. Tetapi Jawa Timur ini lebih luas dari Belanda. Penduduknya juga jauh lebih besar, 40 juta, sedangkan Belanda 17 gitu. Dibanding Malaysia, negara tetangga kita yang kita anggap relatif maju juga, mereka 30 juta penduduknya. Sehingga ini adalah daerah yang luas dan penduduknya juga banyak, maka harusnya ada banyak potensi yang bisa kita eksplor bersama, apalagi mahasiswa-mahasiswi Ubaya sebagai perguruan tinggi yang salah satu yang perintis awal dan juga perguruan tinggi swasta yang masuk salah satu liga terbaik, ya. Nah, ini tentunya harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di Jawa Timur untuk kemudian ikut membangun Indonesia dari Jawa Timur, ya. Lanjut mungkin ke slide-nya, slide pertama. Jadi dengan ukuran yang sedemikian besar, kita adalah ekonomi yang terbesar kedua di Indonesia. Ekonomi yang terbesar kedua, yang pertama Jakarta, karena ibu kota tentunya, tapi yang kedua adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah ekonomi terbesar kedua, ya, menyumbang 1/6 dari seluruh ekonomi Indonesia. Menyumbang 1/6, padahal ada 34 provinsi ya, tapi kita menyumbang 1/6. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam, misalnya di sektor perindustrian atau manufaktur, kita ini menyumbang hampir 1/4 dari manufaktur di seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat perdagangan, kita ini menyumbang hampir lebih dari 1/5. Dan kita ini kedua terbesar. Padahal kalau ngomong jumlah penduduk terbesar, sebenarnya adalah Jawa Barat dengan 50 juta. Tetapi Jawa Timur justru perdagangannya lebih besar. Kenapa demikian? Karena di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur ini tentunya kita memiliki posisi yang strategis di wilayah timur Indonesia. Jadi kalau kita bicara pesisir timur Kalimantan, seperti Banjarmasin, kemudian juga Balikpapan, ya, atau di Sulawesi, di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, ini benar-benar banyak sekali hubungan perdagangan dengan Jawa Timur. Nah, oleh karena itu ini posisi yang sangat strategis dan kita punya peluang dan tanggung jawab besar untuk menjadi lokomotif ekonominya Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga ini mengalami kontraksi. Apa itu kontraksi? Bukan kontraksi kalau lagi bicara mengenai ini ya, kontraksi apa? Jadi kontraksi ini adalah penurunan ekonomi. Biasanya ekonomi kalau tumbuh, tetapi karena minus namanya kontraksi, menyempit, shrink gitu ya. Nah, di bulan April sampai ke Juni, ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi 5,89%. Kenapa begitu? Karena memang ada COVID-19. Kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan, ya, banyak masyarakat tidak melakukan pergerakan, banyak kegiatan yang ditutup, ya, ada sempat pembatasan-pembatasan, ya, maka ekonomi terdampak secara signifikan. Nah, tetapi di triwulan ketiga, ya, antara bulan Juli sampai ke bulan September, 3 bulan ini, kita masih minus, tapi minusnya lebih kecil dari sebelumnya. Minusnya 3,75. Artinya apa? Artinya kalau dibanding dengan bulan April sampai Juni, kita mengalami pergerakan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita menyusut, tapi 3,75%. Tapi kalau dibanding dengan bulan April sampai Juni kemarin, kita tumbuh hampir 6%. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya tetap harus kita syukuri, bahwa ini menunjukkan kita mungkin sudah menuju ke arah pemulihan. Mudah-mudahan dari bulan Oktober sampai Desember ini bisa bahkan lebih baik lagi, ya. Syukur-syukur bisa tidak minus, tapi kalaupun minusnya pengennya jauh lebih kecil lagi. Nah, ekonomi Jawa Timur ini 30% mengandalkan
per sektor manufaktur. Jadi penyumbang ekonomi terbesar kita adalah industri, 30% sumbangsihnya. Kemudian berikutnya adalah perdagangan dengan angka 18%. Lalu pertanian sekitar 13%. Nah, ini kita lihat bahwasanya memang terjadi ini kondisinya ini di COVID-19 memang sektor yang terpukul adalah perindustrian dan perdagangan. Makanya pertanian tuh dulu sebelum COVID biasanya sekitar 10-11%. Tapi sekarang naik menjadi 13%. Di triwulan kedua 14%, di triwulan ketiga 13%. Nah, inilah yang kemudian menjadi ukuran kita, menjadi tolok ukur kita mengenai bagaimana kita mau membangun Jawa Timur ke depannya. Pak, kenapa nggak pertanian diperbesar gitu ya? Nah, tetapi kita harus ingat bahwa memang pertanian akan berbanding lurus dengan juga ketersediaan lahan. Walaupun ada teknologi, intensifikasi pertanian, dan lain sebagainya, tetapi juga memang kalau kita mengukur ketersediaan lahan, ini kita sudah mencoba terus mengoptimalkan. Maka memang harapannya untuk penduduk kita harus mengandalkan sektor jasa dan perdagangan yang bisa memberikan nilai tambah kepada ekonomi di Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini memang kalau kita lihat di triwulan ke-3 kemarin, kita minus 3,75. Ini kita masih kondisinya masih lebih baik ya dari daerah lain gitu. Karena kita lihat bahwa yang lebih bagus memang Jogja minus 2,84. Sedangkan kita minus 3,75. Jadi kita masih lebih baik daripada kebanyakan provinsi di Jawa Timur. Kenapa demikian? Kok pertumbuhan nasional itu minus 3, berapa kok di Jawa tuh lebih dalam ya? Karena Jawa adalah sektor yang banyak bergantung kepada industri dan perdagangan. Bukan pertanian, bukan sumber daya alam, dan sektor industri dan perdagangan ini yang justru paling terpukul dari COVID-19. Orang jarang ke rumah makan, orang jarang pergi pariwisata, jarang nginep di hotel. Ini kan semua terjadinya karena COVID-19 gitu. Jadi inilah sebabnya lebih dalam dan lebih terdampak bagi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ya, lanjut. Tapi kita juga harus optimis karena investasi kita ini justru bagus. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, justru investasi kita tahun ini naik 42%. Ya, penanaman modal asingnya naik, penanaman modal dalam negerinya naik dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi di tengah pandemi, geliat investasi masih ada ternyata, gitu ya. Padahal di nasional hanya tumbuh 1,7%. Tapi ini yang unik di Jawa Timur ini, kita lebih besar adalah penanaman modal dalam negeri, bukan penanaman modal asing. Jadi kalau modal asing ini paling banyak pergi ke Jawa Barat, terus ke DKI, baru ke Jawa Timur. Tapi kalau penanaman modal dalam negeri paling besar Jawa Timur, baru Jawa Barat, baru DKI Jakarta. Nah, ini artinya sebenarnya banyak sekali pemodal dan entrepreneur dalam negeri, maka mungkin dari dalam Jawa Timur yang semangat melakukan investasi dan usaha-usaha. Dan mudah-mudahan nantinya mahasiswi-mahasiswa Ubaya ini juga menjadi investor-investor yang aktif untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Jawa Timur. Ya, ini banyak sekali sumber optimisme kita nih di Jawa Timur. Lanjut. Nah, bagaimana tantangan kita ke depannya? Sekarang kita lihat bahwa dari sisi era digital, digitalisasi. Ini kita lihat bahwa yang rata-rata ini masih banyak yang rendah tingkat Digital Society Economy Index-nya di Jawa Timur. Baru yang gede ini ya kisaran Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Kota Malang, Kota Batu. Yang lain masih sedang ke rendah. Nah, inilah yang perlu kita dorong. Artinya bagaimana masyarakat lebih melek digital lagi, ya. Ini tentu dibarengi dengan peningkatan akses. Saat ini sebenarnya 60-an% desa sudah punya broadband akses, fiber optik. Itu kan sudah aset luar biasa, tapi mungkin belum maksimal termanfaatkan. Lalu jumlah desa yang belum terakses internet, mungkin dari seluler, ya, itu sekitar 600-an dari total 8.000 lebih
ke desa kelurahan. Jadi kan sebenarnya hanya tinggal di bawah 10% yang belum tercover. Nah, ini triogianya harusnya kita bisa semakin cepat melakukan digitalisasi. Nah, makanya kita juga perlu menjadikan mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai agen untuk menggerakkan masyarakat supaya lebih melek digital lagi, ya. Mungkin sekarang baru sebatas dipakai buat WA aja, padahal sebenarnya banyak sekali peluang-peluang ya untuk memanfaatkan digitalisasi, mengakses layanan pemerintah misalnya. Masih nggak marem rasanya kalau nggak datang ke kantor pemerintah, padahal pakai handphone aja bisa gitu, ya. Bertransaksi maunya cash, padahal sudah bisa cashless misalnya. Nah, ini semua adalah budaya-budaya digital yang akan bisa membantu mengakselerasi literasi digitalnya. Lanjut. Nah, ini potensi pengembangan bisnisnya. Kita lihat bahwa tingkat efisiensi investasi kita ini angkanya 5,25, artinya kita punya tingkat ini dihitung sebagai incremental capital output ratio. Jadi untuk mendapatkan hasil kita butuh invest berapa. Nah, sebenarnya dengan angka 5,25 itu menunjukkan lebih sedikit capital yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi rasio investasi terhadap hasil yang diperoleh, gitu. Lanjut. Nah, sekarang di Jawa Timur kita sudah mengembangkan banyak sekali kawasan-kawasan industri. Ya, ada kawasan industri di Surabaya, di Rungkut, ada juga di Pasuruan, di Gresik sedang dikembangkan Java Integrated Industrial Ports and Estate di Gresik, ya, di Gresik juga ada Maspion, ya, kemudian ada lagi di Tuban, dan ini total ada 36.000 hektar, ya, 36.000 hektar. Itu artinya sekitar kalau misalnya ini gambarannya 100.000 hektar itu sama dengan 1.000 km persegi. Jadi 36.000 hektar sekitar 300 km persegi. Karena 100 kilo itu sama dengan 100 hektar sama dengan 1 km persegi. Nah, kalau Surabaya luasnya 300 kilo, artinya luas kawasan industri yang sudah dikembangkan ini seluas Surabaya, semuanya. Tapi tersebar di titik-titik ini. Nah, ini akan menjadi tempat untuk mengembangkan industri-industri ke depannya, seperti ya sekarang ini yang paling banyak industri makanan dan minuman. Tapi kita ngelihat potensi ke depan itu ada di farmasi, ada di kimia, petrokimia. Inilah industri-industri masa depan. Nah, sekarang kemarin sempat ada yang nanya gitu ya, di Indonesia diprediksi oleh PwC, oleh World Bank akan jadi ekonomi terbesar ke-5 atau ke-4 dalam waktu berapa puluh tahun lagi. Kira-kira bagaimana kita bisa nyampe ke sana? Nah, ini akan menjadi sangat penting karena kita harus menyadari bahwa untuk kita bisa tumbuh, kita mau tidak mau harus punya nilai tambah. Harus punya, ya, kalau kita tidak bisa menciptakan nilai tambah, sulit. Nah, nilai tambahnya paling sederhana bagaimana? Sekarang banyak yang panik dengan industri 4.0, katanya membuat manusia kalah dengan mesin. Mesinnya jadi cerdas, dengan artificial intelligence, dia bisa menggantikan manusia. Maka manusia semakin tidak dibutuhkan. Bahkan kerjaan-kerjaan di bank, seperti menjadi teller atau menjadi customer service sudah mulai hilang kerjaan itu, ya. Nah, lantas bagaimana gitu? Kalau dulu kan kita kerja rajin sampai lulus S1 akuntansi mungkin atau manajemen keuangan, kita yakin kita ngelamar di perusahaan kerja bisa gitu. Tetapi sekarang tentunya tuntutannya akan lebih lagi. Nah, sebenarnya secara teoritis harusnya selama kita masih bisa kemudian mencukupi kebutuhan kita, makanan, energi dan sebagainya, harusnya justru semakin sedikit yang bekerja, makin banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Dulu, ini kalau kembali ke zaman purba nih, misalnya, untuk makan aja satu orang harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka semua harus kerjanya cuma cari makan aja, berburu atau memetik buah-buahan. Karena belum ada budidaya, belum ada cultivation. Nah, saat itu. Tetapi kemudian setelah mereka mungkin bisa menemukan senjata, menemukan api, kemudian mereka bisa untuk menangkap makanan untuk 5 orang, nggak perlu 5 orang yang kerja. Bisa cukup 2-3 orang yang kerja, yang 2 lagi idle nih, kosong, lowong. Nah, yang 2 lagi kemudian belajar mungkin bikin pakaian, atau melakukan hal yang lain. Sehingga lebih banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi. Tetapi hari ini justru pada saat kita bisa melakukan hal yang sama dengan lebih sedikit orang, kita khawatir karena muncul pengangguran, ya. Kita khawatir karena orang tidak bisa cari makan nih, yang tergusur dalam tanda kutip. Nah, inilah yang kemudian kalau paradigmanya kita rubah bahwa
loh justru pada saat ada idle capacity, kita bisa kemudian memproduksi yang lain. Nah, masalahnya bisa nggak kita memproduksi yang lain? Gitu. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, karena kita kemudian begitu sudah bisa melakukan aktivitas dengan jumlah manusia yang lebih sedikit, ini extra workers-nya mau diarahkan kemana? Nah, disinilah SDM-nya menjadi penting. Maka kita lihat sebenarnya yang paling penting, kita harus bisa memproduksi apa yang kita butuhkan sendiri, apa yang kita ingin pakai. Makanya sekarang misalnya Indonesia katanya punya nikel, ingin bikin baterai, ya itu harusnya yang didorong, gitu. Atau misalnya kita punya potensi minyak itu sebenarnya bisa jadi bahan baku untuk farmasi. Dan hari ini industri farmasi kita masih bergantung bahan baku dari luar. Infus itu sebenarnya juga bisa dibuat dari fructose yang dihasilkan dari singkong. Di mana-mana kita nemu singkong, nggak sadar bahwa itu bisa jadi infus. Ya, nah inilah kemudian yang menjadi sangat-sangat penting, dan PR kita semua adalah bagaimana kita melihat adanya kekosongan antara hulu dan hilir. Nah, ini mau nggak mau memang kita harus mengembangkan industri. Nah, cuman sekarang ini karena era digital, semua berlomba-lomba, nggak mau belajar industri, belajarnya insinyur juga nggak mau, malah maunya pokoknya e-commerce atau digital gitu. Tetapi kalau kita hanya fokus digital, tapi kita tidak menguasai core disiplin ilmunya, ya kita cuman hanya menjadi menyediakan wadah untuk menjual produk-produk buatan negara lain atau pembuatan orang lain gitu ya. Makanya kita harus memastikan juga bahwa kita punya itu skill yang dibutuhkan. Nah, Jawa Timur mencoba untuk membangun terutama di pesisir utara dari mulai Lamongan sampai Tuban menjadi sabuk industri petrokimia kimia. Harapannya dengan begitu maka akan ada industri-industri yang bisa memenuhi kebutuhan bahan baku di dalam negeri. Jadi rata-rata bahan baku kita ini belum tersedia sehingga hari ini industri kita lebih banyak mengimpor bahan baku. Ya, lebih banyak mengimpor bahan baku. Ini saya ingin sampaikan angka, ekspor kita sebenarnya sangat baik hasilnya. Bulan lalu kita punya angka ekspor yang sangat menggembirakan. Ya, bisa tumbuh dibanding 2019. Bayangkan lagi pandemi tapi bisa ya ekspor kita. Bahkan memang ekspor kita itu turunnya sangat sedikit. Impornya turunnya sangat dalam. Bagus dong, impornya turun banyak, ekspornya turun sedikit. Tapi itu sedikit menggambarkan bahwa industri kita ini, di ekonomi industri kita kan menyusut gara-gara pandemi. Impornya juga menyusut banyak. Tapi ekspor masih banyak. Artinya apa? Ekspor kita ini lebih banyak sebenarnya adalah hasil-hasil dari dalam negeri. Mengandalkan sumber daya dalam negeri. Ya, bukan mengandalkan, kalau Vietnam sekarang atau Thailand, itu dia punya ekspor lebih besar daripada Indonesia. Padahal penduduk dan ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Tapi ekspornya lebih besar dua negara itu, Vietnam dan Thailand. Nah, kenapa demikian? Karena di Vietnam khususnya, dia mengekspor barang yang bahkan dia nggak punya sebenarnya bahan bakunya. Karena mereka dianggap unggul dalam iklim investasi, iklim industri. Jadi orang membuat pabrik di Vietnam walaupun nggak ada bahan bakunya. Nah, bagaimana caranya Jawa Timur bisa seperti itu? Buka pabrik di Jawa Timur walaupun belum ada bahan bakunya, nggak ada. Nah, ini contoh di Tuban waktu itu sudah mulai ada pabrik pengolahan ikan kerjasama dengan Jepang. Dia ikannya bisa ambil dari negara lain dan diekspor ke berbagai negara. Karena memang pengusahanya punya skill dan trust yang luar biasa. Nah, inilah yang harus kita dorong. Trust dan kompetens, dan pemerintah mendukung dengan infrastruktur dan iklim investasi yang memadai. Ini yang akan membuat kesempatan. Nah, kalau kita bisa dorong ini, maka insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang ekonominya besar. Ya. Tetapi kalau kita gagal, ingat bahwa kalau kita terjebak ya dengan tidak mau mengadopsi teknologi baru dan sebagainya, kemudian tenaga kerja kita tidak bisa efisien, pabrik kita tidak segera menggunakan teknologi yang lebih efisien, negara lain akan melakukan itu. Dan kalau negara lain sudah menerapkan itu, maka kita akan kalah bersaing. Dan ingat, di globalisasi ya pasar bebas, semua terbuka. Lanjut. Nah, Pak Presiden sudah mengembangkan sebuah program prioritas,
yaitu disebut sebagai Perpres 80 tahun 2019. Ini kita susun bersama dengan tim Bapak Presiden. Ada 3 pusat pertumbuhan di Jawa Timur. Yang pertama adalah kawasan Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Ini adalah kombinasi wilayah yang menyumbang lebih dari setengah ekonomi Jawa Timur, ya, sekitar setengah ekonomi Jawa Timur. Itu hanya ada di wilayah ini. Kita nyebutnya megapolitan Surabaya, ya. Nah, disinilah kita harus mengembangkan. Maka menurut saya Surabaya itu tidak boleh hanya berpikir ke dalam, tapi harus bisa berpikir sebagai mesin pertumbuhan, gitu. Jadi kita harus bisa membangun Surabaya ini sebagai kota yang juga bisa menopang perdagangan, ya. Jadi jangan hanya terpaku bagaimana aktivitas warga pemegang KTP Surabaya, karena orang akan ke Surabaya walaupun dia bukan KTP Surabaya. Nah, maka bayangkan truk besar mau ke Tanjung Perak atau ke Teluk Lamong, ya, sebagai gerbang perdagangan, tetapi tidak ada jalan ekspres yang menghubungkan ke sana selain tol yang dari sisi lingkar barat, yang melalui Darmo Satelit terus sampai ke utara, ya, menuju ke sana, Suramadu. Itu sudah macet kan sekarang, ya mungkin lagi COVID nggak terlalu, tapi COVID aja macet kok, saya pernah lihat. Maka kita harus membangun jalan lingkar, ring. Jadi ke timur juga dari Juanda ke utara itu perlu ada. Nah, ini yang masuk di dalam Perpres 80. Kita membangun jalan ring, ya, gitu. Memang ada perdebatan, tapi tol itu hanya untuk mereka yang mampu, bukan untuk mereka yang kurang mampu, gitu loh. Bukan, kita bicara kelancaran. Kalau memang pemerintah atau ada elemen masyarakat merasa ini harus harus gratis, ya silakan, artinya pemerintah bangun. Karena kalau jalan tol itu kan dia memungut biaya, kemudian biaya itu digunakan untuk mengembalikan investasi atau minimal biaya perawatan, karena bangun jalan perawatannya juga nggak murah, gitu, ya. Nah, karena yang lewat ini adalah kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang, mereka punya daya beli, gitu. Dan kalau nggak lancar, ya Surabaya nggak bisa jadi economic hub untuk Indonesia di wilayah timur. Berat, susah, gitu, ya. Bayangkan kan ke barat itu Teluk Lamong, ya. Kemudian ke lewat timur juga penting, gitu, dua jalur itu. Di Jakarta, lingkar ini sudah ada lingkar dalam dari Cawang ke Grogol ke Tanjung Priok. Terus dia punya lingkar 2 lagi. Lingkar yang keluar itu melewati dari Cikunir sampai ke Pondok Indah terus ketemu Meruya muter lagi. Terus dia sudah ada sekarang lingkar luar. Lingkar luar itu dari Cibubur sampai ke Depok sampai ke Serpong sampai ke bandara. Nah, bayangkan, dan sekarang mulai melihat lagi lingkar. Jadi aktivitasnya itu sudah Surabaya, lingkar yang paling dalam aja belum ada. Nah, inilah yang kita perjuangkan di Perpres 80. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya saya ingin agar masyarakat itu tidak perlu bayar untuk lewat, ya. Silakan pemerintah yang bangun, tapi bedakan. Ada bedanya namanya jalan bebas hambatan dengan jalan tol. Jadi jalan bebas hambatan biasanya tol, tapi bisa tidak tol. Bedanya jalan bebas hambatan itu tidak ada persimpangan sebidang, nggak ada lampu merah, nggak kena persimpangan, ya. Nah, inilah jalan bebas hambatan. Nah, kalau memang maunya digratiskan, ya bangun jalan bebas hambatan, tapi digratiskan. Artinya pemerintah yang bangun, pemerintah yang merawat. Kalau memang mau ada partisipasi dari yang menggunakan jalan, ya bisa menerapkan user pay, ya. Atau pada jam-jam tertentu bisa pakai yang namanya ERP, Electronic Road Pricing. Tapi intinya ini masuk di dalam situ. Jadi program pengembangan jalan bebas hambatan, ya, dari selatan melalui lingkar timur. Jadi bukan hanya lingkar barat. Nah, ini penting. Terus kita bicara mengenai transportasi publik, ya. Bagaimana di Surabaya kita bisa punya transportasi publik yang menghubungkan Surabaya sebagai megapolitan. Jadi Surabaya itu harus bisa kompak dengan Sidoarjo, harus bisa kompak dengan Gresik. Nah, ini saat ini sudah ada studi dari Jerman yang merancang peningkatan kapasitas kereta menjadi 3 kali lipat dari apa yang ada sekarang. Waktu tempuhnya juga turun, ya, sangat signifikan. Ini dengan memaksimalkan rel kereta yang sekarang. Ternyata dari stasiun Pasar Turi sama Gubeng, ya, Surabaya Kota, Turi sama Gubeng, ini masih single track, belum double track.
Nah, ini akan ada rekonfigurasi menjadi double track, kemudian stasiunnya diperbaiki, supaya kemudian ini bisa menjadi lebih tinggi throughput keretanya. Nah, ini akan di-funding salah satunya dengan kerjasama pembiayaan dari Jerman. Gitu. Nah, ini juga masuk di dalam sini. Jadi itu beberapa contoh program-program infrastruktur strategis agar Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sampai ke Lamongan, Mojokerto itu bisa terintegrasi. Sekarang kalau kita lewat Jalan Ahmad Yani, mau belok itu masih ketemu kereta. Padahal untuk jalan sekelas itu seharusnya tidak ada persimpangan. Nah, itulah yang perlu diperbaiki, menghilangkan juga persimpangan-persimpangan sebidang di jalan protokol sekelas Jalan Ahmad Yani. Nah, kemudian yang kedua, kawasan Bromo Tengger Semeru. Karena ini salah satu dari 10 Bali baru. Jadi kita ingin Bromo. Nah, sekarang kalau kita pergi ke penanjakan ke atas Gunung Bromo, itu kapasitasnya terbatas. Saya ngecek sampai Gunung Fuji, memang udah nggak bisa ditambah. Yang namanya gunung kalau titik-titik. Nah, PR kita adalah menambah titik-titik baru, supaya nggak overload. Yang kedua, kita geser dari wisata puncak Bromo menjadi wisata lereng Bromo. Artinya justru yang berkembang adalah wisata di sekeliling, di bawahnya, di kaki Gunung Bromo. Nah, inilah yang kemudian kita mengembangkan infrastruktur untuk bisa mendukung agar ini bisa. Nah, saat ini sudah ada tol yang melewati sisi timur dari Kota Malang. Artinya lebih dekat ke arah Gunung Bromo, ya. Nah, sisi timur itu sekarang sudah bisa turun di Bandara Abdurrahman Saleh, bahkan turun lagi masuk ya, lebih selatan lagi. Nah, kita ingin koneksikan itu sampai bahkan ke Kepanjen rencananya, ya. Ini sudah masuk di sini, maka Kota Malang akan tumbuh di sisi timur di kaki Gunung Bromo. Nah, ini juga di sisi Probolinggo ke Lumajang, kita ingin mendorong akses yang lebih baik. Hari ini sudah dilebarkan. Nah, harapannya sehingga wisatawan itu bisa kemudian tidak hanya fokus melalui jalur Probolinggo, tapi bisa milih lewat Lumajang. Dari Lumajang dia bisa naik. Sekarang coba kalau ke sana ada salah satu pura tertua di Indonesia, ya, Girimandara kalau nggak salah namanya. Terus kalau naik lagi ada Ranupane, naik lagi akan ada satu titik yang bagus namanya B29, puncak. Itu juga puncak yang indah untuk melihat view dari Gunung Bromo. Nah, ini yang masuk di lingkar tadi. Jadi kawasan Malang, Lumajang, dan juga di utara Probolinggo adalah pengembangan pelabuhannya. Nah, kemudian satu lagi ada di lingkar Wilis. Nah, lingkar Wilis ini ada di daerah seperti Kediri, Ponorogo, Trenggalek, ya, Nganjuk, Tulungagung. Ada lingkar Wilis adalah gunung di sisi barat daya. Nah, ini karena sekarang sudah ada tol Surabaya ke Solo, dari Nganjuk sampai ke Ngawi, itu ada potensi yang luar biasa. Ke depan akan ada bandara di Kediri, akan ada tol yang nyambungkan Kertosono sampai ke Tulungagung. Nah, inilah yang masuk di sini supaya Jawa Timur jangan cuma ngupleknya hanya di Surabaya dan sekitarnya atau Malang, tapi daerah di sini ini ada 10 juta penduduk yang belum merasakan betul kemajuan. Nah, ini yang ingin kita dorong di wilayah itu dengan mengemas lingkar Wilis. Nah, jangan lupa kalau Surabaya sudah maju, Bangkalan maju, maka harus bisa ikut memajukan Madura. Ya. Dan kalau Malang ini berkembang, Lumajang berkembang, maka harus bisa memajukan kawasan Tapal Kuda. Jadi ini yang ada di Perpres 80. Silakan dipelajari adik-adik sekalian, karena ini peluang yang besar. Kita ada total 294 triliun yang direncanakan untuk mendorong 3 pusat pertumbuhan ini. Karena Pak Presiden mintanya fokus gitu. Lanjut. Nah, ini tadi udah saya jelaskan, lanjut aja. Nah, sekarang bagaimana nih untuk yang lebih tertarik anak-anak muda startup, ya? Nah, sekarang sudah ada Perda nomor 2 tahun 2019 yang mempercepat pelayanan perizinan, ya. Pokoknya datang ke pelayanan terpadu, bahkan sekarang kita punya 5 kantor selain di Surabaya. Ada di Malang, ada di Jember, ada di Madiun, ada di Pamekasan, dan ada di Bojonegoro. Kalau ada orang mau buka usaha tinggal datang ke namanya East Java Super Corridor. Tempatnya milenial banget, kayak coworking space. Tapi di sana kita memberikan service center juga untuk izin-izin. Jadi izin-izin dari provinsi tidak perlu datang ke Surabaya, ke kantor yang dekat Tugu Pahlawan, cukup datang di sana. Bahkan sekarang sudah banyak yang bisa online single submission. Jadi bisa dilakukan secara online. Nah, inilah yang kita buat untuk mempermudah. Dari 19 izin, mayoritas sudah sekarang bisa diurus dari Bakorwil, kantor-kantor wilayah yang ada di 5 wilayah yang saya sebut tadi. Lanjut. Nah, apa yang dijamin government? Perizinan 15 menit sampai mentok 17 hari.
Ada unit reaksi cepat untuk membantu kalau ada investasi gimana kita bisa mempercepat. Ya, bahkan terakhir ini sudah diselenggarakan di Jember dan juga di Malang, dilakukan kantor promosi investasi membuat program yang khusus milenial, ya, untuk mengajak milenial kalau mau buka usaha jangan takut ribet, semuanya gampang. Silakan tinggal kontak pelayanan kantor investasi Jawa Timur, semuanya akan difasilitasi, ya. Gitu. Jadi jangan buka bisnis nih izinnya ya ruwet gitu. Ya, pokoknya ide bisnisnya apa kita yang kasih guidance bagaimana untuk izin-izinnya. Ya. Nah, tapi saya tahu di Ubaya pasti juga mengembangkan inkubator bisnis. Nah, ini nggak tahu, saya lagi pengen nonton sih terus terang. Saya lagi in progress mau nonton film, ini juga kena demam drakor, tapi ini drakornya startup ya, drama Korea judul filmnya Startup. Jadi Korea sekarang bikin film judulnya Startup. Yang main itu yang main Bae Suzy, yang main film Vagabond ya. Itu saya lihat pemainnya top-top gitu, dan bukan saya tidak cinta film Indonesia, tapi ya semua film dari berbagai negara kalau bagus mah kita tonton aja gitu. Cuman yang saya seneng saya baru nonton sebagian dari awal filmnya, ada talk show. Lagi talk show, dia lagi cerita gitu ya. Terus ada satu tempat namanya Sandbox. Tempatnya tuh kayak tempat keren banget gitu ya, kayak tempat exhibition hall buat anak-anak muda. Di situ talk show, muncul seorang pengusaha muda masih sukses gitu. Terus ada beberapa teman, terus dia ada diskusi terus ngomong, nama tempatnya Sandbox. Tahu nggak kenapa tempat ini dinamakan Sandbox katanya? Kenapa? Karena kalau misalnya anak main-main di taman, itu kan selalu ada yang dikasih pasir, sehingga kalau jatuh nggak terluka. Ya, tujuannya biar mereka bisa lari, bisa loncat, nggak usah takut, nggak usah terkekang, tapi begitu dia jatuh dia nggak luka parah gitu. Nah, bisnis juga ibaratnya begitu. Ini cita-cita saya nih, mungkin Ubaya bisa diwujudkan. Kemarin saya sudah ngomong sama UPN veteran dari yang negerinya, mungkin swastanya Ubaya. Kita bikin semacam sandbox itu, anak-anak Ubaya silakan nonton tuh filmnya. Ya, jadi saya sendiri belum nonton sih sebenarnya selesai, tapi episode pertamanya udah menarik gitu. Nah, sama inkubator tuh konsepnya bayi yang dianggap belum siap untuk langsung terekspos ke udara luar, dikasih temperatur yang hangat supaya ya kalau bayi prematur atau apa dia bisa atau bilirubinnya tinggi, kuning, dia bisa kemudian baik gitu. Jadi nah kita pengen untuk anak-anak mahasiswa ya dia bisa kalau punya ide bisnis itu tidak perlu langsung kemudian harus terjun all out dan ngalami jatuhnya tuh benar-benar besar gitu. Maka kita harus punya cara untuk menguji ide bisnis mahasiswa. Ya, bagaimana membuat prototype ya, produk. Makanya sekarang untuk prototype produk sudah ada 3D printing ya. Nah, 3D printing itu memungkinkan kita membuat prototype dengan membuat computer design, kemudian bisa di-print jadi prototype. Sehingga kita bisa menunjukkan. Nah, saya pernah di Harvard University, saya diundang oleh Michael Bloomberg. Michael Bloomberg adalah mantan Mayor of New York 3 periode. Kemarin mau nyalon presiden tapi yang menang Joe Biden dari Demokrat ya untuk jadi calon. Masalah pilpres ini siapa yang menang saya nggak boleh komentar karena urusan politik luar negeri. Tapi yang jelas waktu itu Mike Bloomberg dia adalah bilioner. Dia ngundang 40 kepala daerah dari berbagai negara, 30 dari Amerika. Terus kebetulan yang kami sebagai Bupati Trenggalek menjadi wakil dari Asia. Jadi Asia dia pilih satu wakil untuk ikut program di Harvard. Programnya namanya City Leadership Initiative. Ya, dan di situ kita dikenalkan dengan inovasi. Mungkin bayangan kita kalau kita punya ide untuk aplikasi apps gitu ya, itu apps itu kita lakukan idenya itu kita wujudkan dengan harus bikin programnya gitu ya. Tetapi ternyata di sana justru membuat ide program itu tidak menggunakan apps-nya. Dia pakai kertas karton gitu. Dia bikin ini menunya gitu. Nah, kalau klik ini nanti dia ambil lagi karton yang lain gitu. Ini kalau klik A ini yang keluar. Kalau klik B ini yang keluar. Nah, jadi ternyata kita jangan bilang, wah untuk bikin ini kita butuh 1000 programmer. Jadi kalau saya punya ide bagus Pak, tapi untuk mengembangkannya saya butuh 10 miliar gitu. Ya, nggak harus kemudian nunggu 10 miliar untuk membuat prototype. Ternyata bisa menggunakan karton tadi, diuji. Orang merasa ini useful atau enggak. Jadi bagaimana menjelaskan membuat prototype yang terasa real. Gitu. Bahkan tahun 2017 saya juga diundang ke MIT. Massachusetts Institute of Technology di Boston,
Nah, di sana kita diminta mendesain meredesain jaringan kereta bawah tanah di Boston. Nah, bayangan saya kalau MIT sebagai salah satu kampus teknik terbaik di dunia, canggih-canggih lah, pakai komputer lah, apalah. Ternyata dia minta itu redesain kereta bawah tanah supaya lebih ramah penyandang difabel. Saya dikasih tongkat itu loh, kalau kita patah, kruk namanya gitu ya. Itu atau crutch orang bilangnya, crutch di sana, ya. Nih crutch-nya, Anda jalan sendiri, rasain sendiri naik kereta sebagai orang yang kakinya itu lagi patah gitu. Jadi kakinya cuma satu aja yang bisa turun gitu, karena kita harus pakai tongkat. Saya ngerasain jalan, naik turun tangga, terus di tempat tiket ternyata antara naruh dulu, kemudian harus masukin kartunya, gerbangnya buka dan masuk, butuh waktu yang berapa lama. Terus di dalam itu kita butuh tempat untuk naruh tongkatnya, jarak antara lantai dengan keretanya berhentinya itu gapnya berapa. Kita jadi lebih sensitif memikirkan itu semua saat kita mensimulasi sendiri, merasakan sendiri bagaimana menjadi penyandang difabel. Mungkin tadinya kita pikir akan ada semacam checklist, harus ada rem, harus ada ini, tinggal ngikutin. Ternyata enggak. Ternyata di sana kata kuncinya sederhana, empati. Jadi engineers di masa depan adalah mereka yang punya empati. Nah, itu dia punya, ada MIT itu mengembangkan program itu. Dan ada satu lagi cerita, ada yang punya ide untuk penyewaan baju pesta online. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bikin pameran dulu. Ini anak-anak Harvard Business School gitu. Dia bikin pameran dulu, dia ikut pameran, dia pajang baju-baju pesta, dan dia sewain. Dan laku. Nah, tahap kedua, dia pameran lagi di tempat lain, tapi kali ini di pameran itu dia menyediakan katalog. Orang nggak ada bajunya, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang, hanya lihat katalog. Dia lihat katalog, kemudian, oh ternyata orang tertarik juga nyewa hanya dengan lihat-lihat katalog. Barulah terakhir kemudian dia bikin PDF file atau apa yang bisa disebar ke orang untuk kemudian orang ini. Pertanyaan saya waktu itu saya langsung nanya, Pak, kenapa ribet-ribet? Kenapa nggak langsung saja bikin PDF digital, kemudian sebarkan aja, lihat orang mau nggak nyewa baju. Kalau melakukannya demikian, kita jadi nggak tahu. Apakah orang tidak mau itu karena memang mereka tidak ingin menyewa baju pesta, atau karena mereka tidak mau karena digital, atau mereka tidak mau kalau nggak nyentuh bajunya langsung, ya. Artinya sebenarnya mereka tertarik nyewa, tetapi mereka harus lihat bajunya langsung baru berani nyewa, atau apa. Jadi ternyata proses inovasi prototipe itu dibuat berjenjang gitu. Jadi ternyata membuat berjenjang kelihatannya repot, tapi itu memungkinkan mereka untuk menguji idenya dengan lebih jelas gitu. Nah, inilah yang saya langsung buka mata saya bahwa mahasiswa-mahasiswa kita harus melalui proses itu tuh. Jadi jangan mengeluhkan, aduh saya nggak punya duit sih, jadi ide saya nggak bisa terrealisir gitu. Kita berharap nggak seperti itu. Ya, jadi kita ingin tadi ada inkubator, sandbox, dan prototype building ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, kita juga ini sedikit untuk gambaran secara sosial di Jawa Timur, kita juga turut menjaga masyarakat-masyarakat yang kondisinya rentan ya. Tadi seperti untuk perempuan-perempuan yang jadi kepala rumah tangga gitu ya, mereka kemudian jadi tumpuan keluarga gitu, itu kita berikan bantuan 2,5 juta per tahun agar mereka bisa punya kegiatan produktif gitu. Lanjut. Juga kita membantu di desa-desa. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa juga bisa nih komunikasi ke desa-desa. Di sana tuh ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini potensi usaha, termasuk untuk desa wisata, ada 100 desa wisata yang kita kasih modal lagi supaya mereka bisa bergeliat lagi. Karena setelah COVID mungkin benar-benar tiarap, mungkin nggak ada modal lagi untuk membuka kembali reaktivasi wisata desa. Sekarang karena orang susah terbang kemana-mana, pesawat terbatas, mahal dan sebagainya, atau harus tes dulu, maka orang lebih senang traveling deket-deket aja. Nah, salah satunya tempat-tempat yang anti mainstream tapi mungkin instagramable tuh adalah desa-desa wisata. Lanjut. Kita juga punya anti poverty program. Ini program yang udah lama jalan, fokus bagaimana dinas-dinas kita, pertanian, peternakan, kelautan, itu juga punya program yang spesifik untuk warga miskin.
Jadi bukan hanya dinas sosial yang ngurusi kemiskinan, tapi dinas peternakan, kehutanan, itu mereka punya stakeholder yang juga ekonominya rentan, dibikinkan program yang benar-benar afirmatif untuk menolong yang miskin. Lanjut. Nah, sekarang satu terakhir saya ingin cerita mengenai Millennial Job Center. Apa ini Millennial Job Center? Jadi sekarang sekarang usaha-usaha itu membutuhkan adanya jadi karena COVID-19 nih apalagi ya. Sebelum COVID ini sudah muncul, tapi setelah COVID-19 ini makin banyak usaha yang mau tidak mau harus go digital, harus diversifikasi pasar ke digital. Nah, inilah kemudian yang menimbulkan satu urgensi bagaimana nih caranya supaya usaha itu bisa sukses. Saya selalu bilang gini, bedanya jualan langsung sama jualan digital. Yang pertama, barang ini pembeli kita tidak bisa megang, tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan. Jadi bagaimana kita menjual dengan format digital, memastikan orang itu tertarik sama produk kita tanpa dia bisa memegang. You cannot see, you cannot touch, you cannot smell. Gimana caranya? Itu tantangan pertama. Maka dia harus bisa punya foto produk atau video produk atau kemasan yang dilihat secara digital appealing, menarik gitu. Nah makanya foto produk itu adalah salah satu tantangan. Bukan foto biasa, produk itu dalam difoto ada cara untuk membuat produk itu stand out. Property setnya, coloringnya, efeknya, dan sebagainya yang membuat produk plus tentu packaging produk itu sendiri. Jadi kadang-kadang packaging, tapi kalau nama foto produk kan ada packagingnya terus harus dikeluarkan sebagian gitu kan. Nah, foto produk dulu, skill ini hanya domainnya agensi-agensi iklan yang besar. Karena yang perlu, yang mampu hanya produk-produk gede. Karena dulu jalan beriklan itu hanya lewat TV besar. Tapi sekarang kita bisa beriklan melalui media sosial. Kita bisa pakai Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan kita bisa pilih apakah kita cuma punya modal 50.000, 500.000, ya. Dan kita bisa persempit. Oke, produk saya ini hanya menyasar perempuan yang usianya sudah di atas 20 tapi di bawah 40 misalnya. Ya kita bisa pilih segmen itu. Yang kita mau coba yang tinggal hanya di sekitar Surabaya. Nah, ini bisa lebih targeted dan budgetnya bisa kita sesuaikan. Nah, sekarang artinya sudah ada ruang itu, maka kita perlu membuat konten-konten seperti ini. Nah, kebetulan sekarang karena ada digitalisasi, banyak talenta-talenta yang sudah pinter-pinter bikin begini. Kalau dulu mungkin mau bikin foto produk, modalnya juga gede, bikin studio, set, dan sebagainya. Sekarang sudah jauh lebih affordable untuk bikin itu. Nah, maka talenta-talenta yang bisa bikin foto produk, ya, bahkan sampai di tempat seperti Madura, di Pamekasan, UKM-nya itu sudah punya foto produk yang keren-keren. Ya, karena dibantu oleh talenta yang profesional. Nah, ini makanya kita sudah ada 2.686 talenta yang terdaftar. Ya. Dan sampai saat ini di klien bukan 138, bahkan sudah ada target kita awal tahun depan sudah mencapai 1.000 proyek UMKM usaha yang dibantu oleh talenta. Jadi banyak anak-anak muda di Jawa Timur yang punya potensi tadi foto produk, desain grafis, mungkin juga videografi, dia punya digital marketing, ya, dia menguasai itu, tetapi belum ada usaha UMKM yang kemudian tertarik mencari talenta ini, plus karena talenta ini masih baru, belum punya jam terbang, belum ada trust untuk dia menjadi freelance, ya. Makanya kita kemudian mempertemukan dengan mentor. Jadi setiap talenta kita akan matchmaking, kita jodohkan dengan klien, tapi karena talentanya belum punya pengalaman, ada mentor yang sudah pengalaman yang membimbing, mensupervisi. Nah, ini sudah berjalan di kurang lebih 600-an proyek. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa kita capai target 1.000 UMKM yang ditransformasi oleh talenta-talenta dari Millennial Job Center. Nah, ini program kita untuk memulihkan ekonomi, Millennial Job Center ini, dan kita akan launching websitenya di awal Desember. Nanti siapapun, mahasiswa-mahasiswi Ubaya bisa check out, di situ bisa lihat. Kalau punya usaha, saya punya bisnis Pak, tapi saya pengen bisnis ini digital marketingnya lebih bagus lagi, atau saya pengen ada desain yang lebih bagus, grafis, packaging atau apa, itu bisa kemudian ngecek di situ talentanya. Atau saya yang justru punya bakat, maka bisa mendaftar di situ untuk menjadi talenta. Dan talentanya dibayar, ini bukan gratisan. Jadi ini professional project yang kita kasihkan. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk mensupport agar ekosistemnya terbangun. Kalau UKM
sudah bisa mengakses mereka. Dan satu tadi saya bilang, you cannot see, smell, touch. Yang kedua tantangannya, karena kalau kita sudah go digital, dulu mungkin bisnis kita naruh barang di toko. Maka saingan kita hanya apa yang ada di toko itu. Tapi sekarang begitu kita masuk ke marketplace, saingan kita bisa ribuan, puluhan ribu produk. Yang dari Jakarta pun bisa kompetisi dengan kita. Jadi kita harus upgrade. Nggak bisa lagi kita di zona nyaman. Nah, inilah sebabnya digital marketing penting. Karena mungkin dulu mau organic growth gampang. Ya, orang buka akun Instagram, Facebook, dapat follower gampang lah gitu, atau viewers. Sekarang udah susah, karena banyak sekali yang punya konten. Mau nggak mau kita harus pintar menggunakan advertisement. Nah, kalau sekarang kecuali bombastis ya, kita bikin konten yang luar biasa kontroversial, itu bisa ngetop gitu ya. Terakhir saya tuh dikasih info ada wannabe influencer gitu yang kemudian memancing kontroversi dengan bilang bahwa orang kaya tuh nongkrongnya di mall mewah gitu. Nah sekarang jadi artis tuh sering muncul di TV akhirnya gitu. Nah tapi masa UKM kita suruh begitu kan enggak ya. Jadi kita mau nggak mau memang digital ads ini ya penting, namanya bisnis ya keluar modal lah gitu. Tetapi enaknya digital marketing kita bisa scale up sesuai dengan perkembangan bisnis kita. Oke sekarang kita beriklan sekitar Surabaya dulu aja deh gitu. Atau bahkan kalau bisnis kita makanan, kita bisa milih, saya hanya mau ngambil radius 5 kilo dari rumah saya. Bisa tuh. Jadi cuman Instagram yang ada di sekitar 5 kilo aja yang ini gitu, bisa dipilih. Ya, lanjut. Ya, tadi ini Isjava Super Corridor sudah saya jelaskan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi referensi potensi sinergi antara Sivitas Akademika Ubaya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita punya komitmen untuk mendorong banyak sekali peluang bagi millennials di luar sana, terutama mahasiswa-mahasiswi yang punya kreativitas. Kita ingin bisa mewadahi. Tadi ada Millennial Job Center, dan ada program-program startup tadi yang kita akan kolaborasi di Tatanan University dengan rektorat. Demikian. Ya, terima kasih Pak Emil Dada. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan ini itu tapi sudah terjawab menurut saya dengan penjelasan Millennium ini center yang terakhir Bapak berikan itu dari Matthew Edward itu. Mungkin Mbak Oli atau yang ini chatnya bisa dibuka lagi untuk memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya karena tadi sempat ditutup chatnya. Ya. Sambil ini Pak Emil, jadi gini, mungkin saya pertajam lagi juga yang pertanyaan dari Matthew Edward itu. Jadi gini, apakah ada semacam list atau daftar tempat-tempat desa wisata yang memerlukan bantuan-bantuan dari kaum milenial untuk bisa bekerja sama, bersinergi untuk mengembangkan sekaligus mutual benefit bagi kedua belah pihak. Itu mungkin itu dulu Pak. Pastinya ada. Nanti kalau gitu Pak Prof. Joko, nanti kita akan komunikasi untuk kita akan sampaikan desa wisata mana saja yang bisa disupport ya. Saya contoh nih juga, saya kemarin baru kembali di tengah long weekend, saya juga ninjau Trenggalek, tempat saya dulu jadi bupati, karena kita membenahi pantai, namanya Pantai Perigi di sana. Jadi dari tadinya itu pantainya itu hanya selang mungkin 10 langkah dari bibir pantai itu udah ketemu kios-kios ya mohon maaf agak-agak kayak bedeng gitulah pokoknya ala kadarnya gitulah dan jadi agak menurut Bapak orang jadi agak kumuh dan kurang nyaman lah gitu. Nah kemudian kita minta mundur lagi berapa 10 meter supaya lebih lega lagi kawasan pantainya dan dibangunkan kuliner, sentra kuliner ya, culinary center atau kayak food court yang desainnya tuh bener-bener kontemporer banget lah, bagus gitu oleh Kementerian PU. Tamannya juga dibikin ada plaza area gede. Nah, tapi saya bilang gitu, ini udah keren banget, edgy banget gitu ya, bener-bener contemporary, edgy, pokoknya cutting edge banget desainnya. Tapi yang punya kios itu tetap aja spanduknya sama, terus lemari rak untuk naruh ini sama gitu. Jadi nggak bisa membuat suasana yang, jadi istilahnya mau dikasih tempatnya bagus, tapi kalau diisinya nggak dengan desain yang bagus, ya kurang memberikan kesan yang bagus gitu. Jadi kita pengen kemarin ada pilot project ya, bagaimana supaya
redesigning kios-kios ini. Kita udah sediakan tempat yang bagus, tinggal kiosnya didesain lah, pelangnya, brandingnya, sehingga itu membuat jadi lebih bagus gitu. Nah ini salah satu yang kita banyak sekali area yang bisa kita kembangkan. Juga banyak juga desa wisata yang misalnya pengen bikin online reservation misalnya. Itu juga potensi yang bisa dikembangkan. Jadi banyak Pak, nanti akan kita kasihkan. Siap Pak, dengan senang hati Pak, karena kami juga inkubator kami itu juga membina juga untuk orang luar, dan sudah ada beberapa pihak eksternal kerjasama dengan kita. Antara lain itu PTHM Campurna, mereka melay-off-kan atau merumahkan beberapa ribu pekerjanya, dan beberapa ratus itu pekerjanya dipercayakan kepada kita untuk melatih kewirausahaan, dan hasilnya cukup berhasil. Kita berhasil melahirkan startup dari pekerja HMS yang sudah dirumahkan juga Pak. Jadi kalau misalkan dengan senang hati kami akan menyambut. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Ferawati Onggowijoyo. Terkait dengan peningkatan kegiatan ekonomi dalam mengatasi resesi, bagaimana, apakah ada program atau apapun yang melibatkan alumni dari berbagai universitas, sehingga ini sifatnya untuk menolong mereka yang terpuruk untuk bangkit? Silakan Pak. Ya tentunya kami percaya bahwa sebenarnya secara masing-masing kampus sudah punya program untuk pengabdian masyarakat, gitu ya. Tapi kita kemarin dengan Pak Rektor misalnya, kita program KKN berbasis domisili di tengah COVID-19, kita ingin mahasiswa-mahasiswi ini kalaupun tidak bisa pergi ke desa tertentu untuk itu, untuk KKN seperti biasanya, di domisili sekitar aja. Saya ingin nyampaikan gitu, banyak sekali sekarang anak-anak muda milenial gitu, saking kecanduan dengan gadget ya, itu akhirnya lebih dekat dengan yang jauh dan jauh dengan yang dekat gitu. Kadang sama tetangga sendiri aja kita nggak kenal kadang-kadang, ya gitu. Karena ya udah saking individualistis, urban life gitu ya, kita nggak kenal dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi gitu, karena justru tolong menolong dan atensi empati itu dibangun dengan itu gitu. Di Jepang makanya nih banyak yang suka salah nyangka gitu. Ada dipikir 5.0 itu revolusi industri 5.0, bukan. Di Jepang namanya society 5.0. Jadi sekarang ada anggapan teknologi itu menjauhkan kita dari human nature. Kita jadi malas keluar rumah, kita jadi malas ketemu orang. Nah, society 5.0 itu beranggapan bahwa teknologi should bring you closer together instead of further gitu. Nah, makanya salah satunya misalnya Apple bilang mereka tahu Samsung is all out ngembangin virtual reality. Ya, dia ngembangin VR, bikin VR glasses dan sebagainya. Tapi buat Apple kita lebih tertarik AR, augmented reality. Karena kalau VR itu kita mereplikasi dunia nyata ke dalam maya gitu kan, gitu. Artinya kita dunia maya jadi realita kita gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya augmented reality, apa yang di sekitar kita dibuat lebih asik. Pergi ke museum, begitu kita tap keluar animasinya gitu. Jadi lebih menyenangkan dibandingkan kita justru detach dari dunia nyata masuk ke dunia maya. Tapi kalau augmented reality, kita di dunia real, kita bisa misalnya bisa treasure hunt di luar gitu. Jadi it takes you outside gitu. Kita bahkan bisa main tag team gitu dengan teman-teman lain sambil berinteraksi real, juga menggunakan gadget untuk membuat tambah seru permainan di dunia real, di dunia nyata. Jadi augmented reality menjadi konsep yang menarik ketimbang virtual reality. Nah, Society 5.0 mengajak kita untuk kembali tadi ke nature, people, real interaction gitu. Nah, harapannya gitu. Jadi jangan malah akhirnya kita memusuhi teknologi karena dianggap teknologi menjauhkan kita. Tapi justru mari kita redesign teknologi untuk mendekatkan kita dengan sekitar. Ya, luar biasa ini. Mungkin orang kaya, adik-adik mahasiswa semua mendapatkan kesempatan dengan seorang wakil gubernur yang bisa bicara seperti begini. Gampang. Ini langka loh, ini kesempatan luar biasa. Ya, Society 5.0 yang luar biasa, Pak. Teknologi yang bersifat humanistik itu. Baik, ini waktunya Pak Emil mungkin terbatas ya, sebentar lagi ya. Saya coba untuk pilih lagi dua pertanyaan. Ini sudah ditutup. Oke. Langsung aja dua-duanya dibacakan nggak apa-apa Pak. Baik, yang pertama ini adalah dari dosen kita, mentor kita juga di UIH ini, di
jadi untuk pembina untuk kewirausahaan, bagaimana komitmen pemerintah untuk melindungi bisnis online dari banyaknya kasus penipuan. Itu yang pertama dari Bu Diani. Yang kedua ini dari mahasiswi adalah ada upaya pemerintah bangga buatan Indonesia. Indonesia melangkah. Nah, untuk kawasan Jawa Timur, apakah ada strategi seperti ini? Misal, ya bangga terhadap barang Jawa Timur atau apapun dan seperti apa upayanya? Dua pertanyaan itu, jadi maaf saya tutup, setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Monggo silakan Pak Emil. Baik, pertama tadi terkait dengan tadi ada yang bangga buatan Indonesia, dan yang pertama tadi pertanyaannya terkait ini ya, yang dari dosen tadi. Perlindungan terhadap pelaku Ya, bisnis online ya. Karena gini, saya kemarin baru ketemu terhadap penipuan bisnis online. Pertama, yang dilindungi bisnisnya atau bayarnya, ini dulu ya. Karena gini, karena kemarin kami ketemu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang justru banyak muncul itu adalah keluhan dari konsumen yang karena COVID-19 lebih banyak belanja online, dan akhirnya dia kemudian bertemu dengan vendor yang tidak sesuai lah, mungkin bukan menipu saja tapi kualitinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya gitu ya. Nah ini ini menjadi atensi khusus memang. Jadi BPKN kita punya UPT Perlindungan Konsumen, kantor perlindungan konsumen tersebar 5 kantor di seluruh Jawa Timur. Nah kita sedang memang mengequip mereka juga harus mulai bisa handle concern terkait online purchase gitu ya. Jadi sekarang kita punya aplikasi namanya Sipermen apps ya, Sistem Perlindungan Konsumen yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, kita ingin make sure bahwa di situ juga keluhan terhadap online vendor itu bisa muncul. Nah, sebaliknya penjual juga bisa saja gitu. Apalagi kalau sistem penjualannya COD itu sangat riskan kan gitu terhadap justru penipuan dari sisi pembelinya. Nah, inilah sebabnya memang sebenarnya untuk sementara di awal kalau resiko itu terbesar bisa mengandalkan transfer gitu. Tapi untuk transfer kadang-kadang orang nggak berani transfer karena nggak yakin sama yang jual. Nah sebenarnya dulu ada tuh yang dibikin oleh si Elon Musk itu PayPal kan, karena PayPal sistem itu benar-benar bisa nolong gitu. Pembayaran terjadi kalau memang benar-benar sudah ada transaksi underlying. Makanya memang sekarang banyak juga yang lebih yakin kalau jualannya di marketplace. Jadi bukan di medsos, tapi di marketplace gitu. Jadi ada account-nya, bahkan sudah ada review dari buyer-buyer yang lain mengenai credibility dari penjual. Sehingga kalaupun kita menerapkan sistem transfer itu bisa. Satu yang belum saya ceritakan, kita melakukan survei terhadap lebih dari 1.000 millennials, tapi millennials yang tidak kuliah. Karena 70% kurang lebih pelajar SMA dan SMK lulus tapi tidak lanjut kuliah. Nah, ini yang lebih mendominasi. Kami pengen tahu nih antara usia 30 ke bawah ini tadi, mereka bagaimana sih sebenarnya preferensinya. Nah, ternyata hampir 50%, sekitar 46% itu pernah belanja online. Dan mayoritas melakukan pembayaran dengan sistem transfer. Artinya sebenarnya minat publik untuk belanja online sangat tinggi gitu di Jawa Timur. Bahkan mereka yang tidak kuliah artinya dianggap mungkin bukan menengah ke atas secara strata ekonomi, tapi ternyata juga mereka atau lebih banyak tinggal di rural area, ternyata mereka banyak yang belanja online. Saat ini yang lebih banyak dibeli adalah fashion. Justru tiket jarang. Kenapa ya? Wajar, karena mungkin mereka jarang pergi naik mobil, jarang nginap di hotel mungkin gitu ya. Jadi mereka online purchase-nya lebih banyak ke fashion, aksesoris handphone, kosmetik, sepatu gitu. Dan mereka bayarnya pakai transfer, artinya sudah punya bank account, sudah melakukan cashless transaction, ada yang bayar lewat minimarket, ada juga yang bayar pakai fintech, ada yang COD juga, cash on delivery. Cash on delivery peringkat 2, peringkat 3 itu fintech atau minimarket gitu. Nah ini realitanya, jadi kayaknya memang untuk proteksi tadi akan ada banyak sekali inisiatif baru untuk melindungi baik vendor online maupun customer-nya, membangun satu sistem transaksi yang dilandasi trust, ada trust yang bisa kita bangun tadi. Tapi untuk sementara tadi bagi si penjual dia mungkin bisa mempertimbangkan masuk ke marketplace, instead dia hanya jualan lewat WA atau lewat medsos, dia juga bisa terdaftar di marketplace ya, sehingga lebih yakin orang terhadap
ininya, terhadap profilnya gitu. Nah, terakhir yang pertanyaan terakhir, bangga produk Jawa Timur gitu ya. Kita tidak menggunakan campaign yang terlalu kedaerahan seperti itu. Karena kita justru mensukseskan program Bangga Buatan Indonesia, tetapi kita memberikan afirmatif kayak kemarin di Jatim Virtual Fair, ya kita beri kesempatan kepada produk-produk Jawa Timur, kita kolaborasi dengan Tokopedia untuk kemudian lebih dikenal oleh publik gitu. Kita bikin flash sale misalnya gitu kan. Jadi waktunya dia ada countdown, kalau beli ada diskon dan lain sebagainya. Ini adalah effort kita. Tapi kita kan itu ide yang menarik, mungkin kita akan explore bagaimana kita mendorong kebanggaan terhadap produk lokal. Apakah mungkin lebih bagus dibuat di skala kabupaten kota? Karena dulu kita punya, misalnya dulu saya di Trenggalek adalah Bela Beli Trenggalek gitu. Jadi kita minta di minimarket harus ada satu rak khusus produk buatan Trenggalek gitu. Mungkin itu bisa juga dijalankan di tingkat kabupaten kota, sehingga masyarakat karena saya kenal sama yang bikin, saya lebih seneng beli itu. Mungkin akan lebih efektif malah dibuat di situ. Tapi kita punya program kayak misalnya di perikanan yang memenuhi standar mutu itu kita beli, namanya communal branding. Jadi misalnya nih batik ini pengrajinnya banyak, tapi mereka pengen masuk ke pasar yang mall misalnya. Itu kan kuantitinya harus kontinu dan besar gitu untuk bisa masuk ke pusat oleh-oleh di Sarina Tamrin misalnya gitu, di mall sini. Nah, maka pengrajin kalau sendiri dia susah. Maka kita gabungin 10 pengrajin atau lebih dengan standar kurasi, standar produk, itu mereka kemudian menjual dengan satu merek. Kita kasih satu brand, satu butik, satu merek, sehingga juga untuk mengiklankan lebih gampang. Itu yang saya sebut communal branding. Nah, kita lagi dorong communal branding, termasuk juga di perikanan dia punya ada produk endorsed by Dinas Perikanan Jawa Timur, sehingga produk-produk yang punya labeling itu mungkin akan punya trust lebih tinggi lagi di masyarakat. Demikian kira-kira, terima kasih. Ya, makasih Pak Emil. Jadi communal branding itu juga bisa untuk universitas ya Pak ya, yang buatkan ya? Bisa, misalnya gini, mahasiswanya ada 10 orang bisa produce the same thing, bisa dibikin satu merek aja, satu packaging, satu merek gitu. Nah ini Pak Beni lagi ngembangin merek ontel gimana Pak? Mau komen sesaat nggak Pak? Apa ini? Ingat aja Pak Beni Lianto, Pak Rektor, silakan. Oh iya Pak Beni, iya Pak Rektor. Terima kasih Mas Emil. Tadi malam saya baru selesai nonton Startup Pak, episode. Oh nonton juga ya Pak? Ya nonton juga. Jadi kami siap Pak, tadi sudah koordinasi siap menjadi sandbox, adopsi sandbox di Ubaya. Kami siap. Siap. Nah, rencana kami tanggal 10 November ada soft launching startup baru, yaitu Ontel. Yaitu jasa delivery menggunakan sepeda. Khas Jawa Timur. Menarik Pak. Ya. Sukses. Kalau Ubaya. launching saya minta tolong Mas Emil untuk membantu. Oke. Baik Pak, senang hati Pak Rektor. Terima kasih. Selalu sehat Pak Emil. Ya, sukses selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ini Pak Emil dan Pak Beni dan seluruh partisipasi lainnya. Sayang waktu Pak Emil terbatas, jadi kita tidak bisa melanjutin. Tapi kami sungguh berharap Pak Emil dan orang-orang generasi muda ke depan yang bisa ngomong seperti ini untuk makin tampil ke depan untuk membawa perubahan yang lebih positif lagi ke Indonesia. Terima kasih Pak Emil, saya kembalikan kepada MC. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sujoko Efrin PhD yang sudah memandu seminar pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, Bachelor of Business, Master of Science, yang telah bersedia membagi ilmu dan informasi pada kita semua, dan juga telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih ya Pak Emil. Terima kasih. Kami juga ingin berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara Figures Inspiration Series. Akhir kata, saya Sri Sulmadani Tungke selaku pembawa acara pamit undur diri. Ingat, Maya Angelou pernah berkata, "If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santiom, Salam Multikultur.